Kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. 2021, saya yakin akan menjadi tahun percepatan, di mana doa-doa kita akan dijawab 2 kali lipat dari sebelumnya. Mujizat akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Pemulihan akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan juga berkat-berkat akan mengalir 2 kali lipat dari sebelumnya. Year of Acceleration. Shalom. Kabar baik? Selalu baik? Amin. Ya, apa saudara percaya bahwa hal-hal yang baik bisa mendatangkan hal yang baik? Aminnya yang keras dong. Kok ragu gitu ya? Apa saudara yakin bahwa perkara baik bisa mendatangkan hal yang baik? Apa saudara yakin bahwa hal yang buruk bisa mendatangkan hal yang baik? Aminnya agak kurang ya. Haleluya. Misalnya saudara dicuri, koper saudara dicuri, termasuk ada Alkitabnya. Baik atau tidak? Wah, ini Alkitab saya yang paling saya cintai katanya. Sejak zaman dulu sampai hari ini. Tapi ternyata dari peristiwa itu si maling Paluka bertobat. Kenapa? Baca Alkitabnya siapa? Saudara. Lebih bagus kalau Alkitab itu tidak pernah dibaca, dikasihkan maling-maling supaya mereka bertobat. Tetapi lebih baik kalau kita juga bertobat. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang gereja yang bermutu. Antara lain adalah gereja yang memiliki ketulusan. Sudah boleh tulis ketulusan. Katakan sama-sama, ketulusan. Mari kita baca di dalam Filipi. Saudara, kalau saya bisa berhasil bukan karena saya pribadi, tetapi ada orang-orang yang ada di sekitar saya, ada yang di samping kiri kanan saya, ada yang di belakang saya, ya, yang satu hati untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Saya seorang diri tidak akan bisa menghasilkan apa yang terjadi sekarang di sini. Ya, tetapi saya tahu itu semua terjadi bukan karena saya saja, tetapi karena banyak orang yang membantu saya. Baik yang full time maupun yang tidak full time. Yang full time kayaknya memang sudah harus begitu karena mereka adalah full timer. Sekalipun tidak menjamin bahwa full timer itu pasti lebih sungguh-sungguh dari yang part time. Di dalam Alkitab dikatakan yang part time itu justru lebih bagus kerjanya daripada imam-imam Lewi-Lewi, ya itu di dalam zaman raja-raja. Tapi kita jadikan itu semua sebuah kaca cermin untuk kita berkaca di situ supaya apa yang kesalahan terjadi di situ tidak menjadi kesalahan yang terjadi di dalam kita sekarang. Supaya kita belajar dari kesalahan orang lain, bukan mengkritik kesalahan orang lain. Orang yang suka mengkritik kesalahan orang lain sendiri tidak
tidak bisa mengalami pemulihan, ya, pemulihan. Sebab bagaimana kita bisa dipulihkan sedangkan kita terus menjadi pengkritik daripada orang-orang yang berbuat salah di samping kita. Jadikan itu satu pelajaran untuk kita tidak jatuh pada lubang yang sama yang terjadi dengan orang lain. Sekalipun orang itu orang dekat dengan kita. Ya, kita mesti belajar menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Pelajaran-pelajaran bukan cuma teori tetapi praktek. Tidak berarti bahwa kita kalau begitu nggak usah belajar dari orang lain, nanti kalau salah baru kita belajar. Tidak demikian, saudara. Tapi di dalam Kristus apa saja yang jelek itu bisa mendatangkan kebaikan. Masa kejatuhan orang bisa membuat kami kebaikan? Ya, kalau kita waspada dan kita berjaga dan mata roh kita terbuka dua-dua terhadap bahaya-bahaya, bahaya ambisi, bahaya apalagi, ya, ketidakketulusan. Ya, bicara soal ketulusan itu bicara soal motivasi. Katakan sama-sama, motivasi. Saudara, orang bisa melakukan sesuatu yang kelihatannya jelek, tetapi motivasinya baik. Ya. Jadi jangan kita melihat perbuatan manusia itu sebelah luarnya saja, tapi juga sebelah dalamnya. Dalam Filipi 1 ayat 10, ya, buat Allah tidak menjadi soal perkara itu baik atau tidak baik yang datang dari saudara kita yang lain. Tapi andai kata perkara yang jelek pun itu masih bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan kita bisa belajar dari situ. Dan belajar dari orang, kesalahan orang itu lebih murah daripada kita belajar dari kesalahan kita sendiri. Ya, Filipi pasal yang pertama ayat 10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ya, dan tak bercacat artinya tulus. Dalam terjemahan aslinya begitu ya, tulus. Tak bercacat artinya tulus menjelang hari Kristus. Ayat 10. Nah, di sini dikatakan tulus atau tak bercacat menjelang apa? Hari Kristus. Menjelang hari Kristus. Artinya kita sekarang ini ada dalam waktu-waktu di mana kedatangan Tuhan sangat dekat sekali. Menjelang. Di situ berarti tidak lama lagi Kristus akan datang. Karena itu perlu kita memiliki roh ketulusan. Kalau semua pelayan-pelayan Tuhan di sini melayani Tuhan dengan ketulusan, bisa tangkap? Dengan ketulusan, katakan sama-sama, dengan ketulusan, ya, maka berkat Allah itu secara luar biasa akan dicurahkan. Berkat bukan berkat jasmani saja, berkat rohani. Terobosan-terobosan yang lebih dahsyat daripada ini. Ya, hal-hal yang baru yang Tuhan berikan kepada kita lebih dari yang sudah. Ya, tetapi Tuhan mau melihat apakah ada integritas. Talenta membuka pintu, tapi kurang integritas. Integrity menutup pintu itu lagi. Banyak orang dipakai Tuhan secara dahsyat, tapi nggak lama. Kemudian jeblok, nggak naik lagi. Jeblok sekali terus jeblok. Tahu jeblok? Jeblok ya. Apa sebabnya? Karena integritasnya kurang. Sehingga iblis mudah sekali menjatuhkan orang-orang yang seperti itu. Marilah saya digerakkan oleh Tuhan untuk berbicara tentang ketulusan. Sebab ini mempengaruhi masa depan kita. Ya. Dan ketulusan itu kadang-kadang tidak terlihat oleh orang yang ada di kiri kanannya. Ya. Tapi Allah melihat integritas kita, ketulusan, motivasi yang tulus dari pelayan-pelayan Tuhan. Tidak tercampur dengan kepentingan-kepentingan pribadi, tidak tercampur dengan hal-hal yang lain. Dan saya ingin memberikan satu contoh, pedagang-pedagang zaman dulu atau yang pembuat porselen yang bagus-bagus. Ya, saya kasih contoh di sini supaya sudah melihat pembuatan porselen yang aslinya terkenal pada zaman-zaman yang dulu ya, dan bermutu tinggi,
dan harganya mahal, tetapi hal-hal seperti begini ini mungkin sekarang melalui pabrik bisa dibikin, satu kali cetak 1.000. Dulu handmade ya, dengan tangan diolah. Saya sendiri tidak mengerti bagaimana cara mengolah mereka, tetapi porselen yang bagus-bagus, yang indah itu tidak akan keluar sebagai porselen yang indah, sebuah bentuk yang indah tanpa melalui penyaringan demi penyaringan. Bisa nangkap? Kalau sekarang kita melalui ujian demi ujian. Ya. Kadang-kadang dia sudah hampir selesai, tiba-tiba kelihatan ada sedikit retak. Tapi retaknya itu kecil sekali. Dan kalau dilihat sepintas lalu, tidak kelihatan. Kecuali kalau ditaruh di bawah sinar matahari, wah terang, kelihatan ini, retak kecil. Tidak membahayakan, tidak membuat kopi tumpah, tapi menurunkan nilai. Harganya pasti orang tidak mau beli dengan harga yang sempurna seperti itu. Ya. Orang tentu bilang lebih baik kalau sama harganya saya ambil yang ini aja, daripada saya ambil yang ini. Untuk apa? Cacat. Ada campurannya. Nah, biasanya pedagang-pedagang yang nakal, pembuat yang nakal, mereka mengambil cat wax sebetulnya, ya, yang berwarna hampir sama dengan warna ini, dan mereka semirkan, ya, sehingga ya mereka pintar sekali menyemir, sehingga kelihatan seperti tidak ada lagi retak. Walaupun retak itu masih tetap ada, ya, tapi karena kena semir, ya, sehingga tidak kelihatan. Nah, saudara, sering kita tidak mengerti mengapa Tuhan harus mengulangi dan mengulangi ujian demi ujian dalam hidup kita. Seringkali kita tidak mengerti Tuhan, apa tidak cukup satu kali. Seperti pembuatan ini ada bertahap. Tahap pertama apa yang dibuat, tahap kedua, ketiga, keempat, mungkin sampai tahap yang kelima atau keenam baru selesai. Mengapa mesti kadang-kadang tahap-tahap itu sepertinya cuma sekedar mengulangi yang lama, bukan membuat yang baru, ya. Tapi itu sangat penting sebab untuk memasakkan supaya porselen itu jadi matang, jadi kuat, itu perlu pengalaman berkali-kali memasuki oven dan sebagainya, api dan sebagainya. Nah, apakah tidak cukup satu kali masuk api ujian, selesai, sempurna, jadi mempelai Tuhan? Tidak cukup. Apa sebabnya? Kita merasa satu kali cukup toh Tuhan. Tuhan lebih tahu daripada kita. Tuhan tidak bermaksud mencelakakan kita dengan membiarkan kita berkali-kali jatuh dalam ujian yang sama. Sampai tidak ada retaknya. Sampai bejana hidup kita itu disempurnakan oleh Tuhan. Ya. Tapi untuk itu perlu diulang-ulang. Ya. Jadi saudara, seringkali kalau kita kena percobaan, ulang lagi, percobaan lagi, cobaan lagi, belum selesai yang satu, percobaan yang lain datang lagi, kesulitan yang lain datang lagi. Nah, maaf. Kita pikir, Tuhan saya sudah capek Tuhan. Karena apa saya selalu mengalami percobaan seperti ini. Mengalami tekanan seperti ini. Ini tekanan seperti ini sudah sering kali saya terima. Kenapa masih diulangi lagi? Tuhan memang mengatakan tidak ada jalan lain. Kecuali kalau kamu mau sempurna, kamu harus diulang. Diulang sampai kapan? Sampai kamu tidak ngomel. Satu kata pun kamu tidak ngomel, kamu tidak sungut-sungut seperti Israel. Baru tidak akan terjadi lagi seperti itu. Selama kamu masih mengomel, masih tidak sabar, masih komplain ini, komplain itu, akan datang lagi kesusahan yang lain, bentuknya lain, intinya sama, tujuannya supaya kita bertobat daripada mengomel. Sebab ini adalah musuh yang terbesar bagi bangsa Israel. Ngomel. Ya.
Sampai ada nyanyi. Mengomel terus setiap hari sampai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, itu dulu zaman kaum muda saya di Surabaya. Wah, kalau saya nyanyi itu jim lihat kiri kanan, iya kita ini pengomel. Talenta kita terlalu banyak untuk soal yang seperti itu. Saudara, tetapi ingatlah Tuhan tidak bermaksud untuk menghancurkan kita, untuk membinasakan kita. Bukan bermaksud untuk mencelakakan kita, tetapi untuk memberi kebaikan bagi kita sekalian. Amin. Karena Allah kita itu adalah Allah yang baik. Coba kita membaca di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-16 dan 17. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Ya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Setiap pemberian yang baik. Tidak keluar dari koridor baik. Ya, tidak ada 1000 perbuatan baik aku berikan kepada kamu. Dan yang satu ini kurang baik juga. Cuma satu saja. Dibandingkan dengan 1000. Apa artinya? Tidak. Semua hal yang baik saja yang datang dari Bapa. Bisa nangkap? Paham? Terus? Datangnya dari atas. Ya, datangnya dari atas. Ingat saudara, datangnya dari mana? Dari atas. Ya, terus? Diturunkan dari Bapa segala terang. Ya, Bapak surgawi. Bapak segala terang itu Bapak surgawi. Ya, terus diturunkan dari Dia. Terus? Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya, tidak ada bayangan, tidak ada pertukaran. Seperti kita siang, terang, malam, gelap. Bapak itu siang terus, tidak ada malam. Terus? Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ya, sekian. Jadi soal ulang mengulangi itu manusia pasti bosan. Bolak-balik saya mesti mengalami seperti ini. Ya, bosan. Tetapi saudara jangan berpikir bahwa mengulangi itu membuat Tuhan senang. Tidak. Tuhan juga sabar. Kalau kita harus mengulangi ujian percobaan kita, itu bukan karena saya ini sabar sampai saya mengulangi 2-3 kali. Ya. Tapi kalau kita diizinkan Tuhan mengulangi cobaan-cobaan yang titik lemah di situ adalah titik lemah kita. Tujuannya adalah Tuhan mau memberikan suatu kebaikan kepada kita. Bukan kecelakaan tapi kebaikan. Sebab Allah kita adalah Allah yang baik. Amin. Dan kesabaran Tuhan. Seringkali orang Kristen bilang, ya saya ini selalu banyak percobaan. Ya saya diberi kesabaran, saya mesti sabar, Saudara, apakah kita diproses untuk menjadi sebuah makhluk yang sempurna? Itu karena kesabaran kita. Ini kesabaran saya, karena kesabaran saya masuk ujian yang ketiga kali ini. Kesabaran saya, lantas jadi bangga. Ini kesabarannya Paulus Yedidia. Sama sekali tidak. Kalau kita mesti mengulangi demi cobaan, itu karena kesabaran Tuhan kepada kita. Bukan kesabaran kita sama sekali. Kesabaran kita seperti kain yang sudah rantas, sudah rusak, sudah robek. Tapi kesabaran Tuhan itu luar biasa. Pada saat kesabaran kita mengatakan cukup sampai di sini, Tuhan bilang masih panjang. Tapi bukan kamu lagi, bukan kekuatanmu lagi, tapi aku yang akan menggendong engkau, kata Mazmur. Amin. Jadi saudara, jangan saudara kecil hati kalau saudara, lebih baik kita taat menurut daripada kita mengomel. Sebab menurut taat itu membuat kita maju terus, mengomel membuat kita kembali lagi, mengulangi lagi yang lama. Terserah saudara mau pilih yang mana. Ya, saya tidak mau milih yang seperti itu. Saya mau milih maju terus. Perlu ketaatan kepada firman Tuhan. Ya, artinya kita mesti menjadi pelaku. Itu jaminannya Tuhan bahwa kita tidak akan mengulangi kebodohan kita yang lalu, kesalahan kita yang lalu,
jika kita mau taat. Ya, karena ketaatan itu membuat kita dekat kepada Tuhan. Kesabaran kita itu tidak sebanding dengan kesabaran Bapa surga. Semua terjadi. Saya berada di sini sekarang, saudara ada di sini sekarang, oleh sebab kesabaran Tuhan. PA selalu Tuhan siapkan makanan, firman Tuhan untuk membersihkan apa yang kotor di dalam hidup kita. Itu juga adalah kesabaran daripada Tuhan. Tuhan itu, kalau Tuhan tidak sabar, Tuhan bilang, biarin aja ini retak, buang aja ke tong sampah. Apa jadinya dia? Ada kata ini saya, apa jadinya? Tentu saya teriak, Tuhan jangan dibuang saya di tempat sampah, saya mau. Kalau mau tidak dibuang di tempat sampah, kamu harus mengulangi lagi sampai di tempat yang lemah, titik lemahmu itu, kamu akan jadi kuat. Dan kamu tidak mengulangi lagi itu. Bisa mengerti saudara? Bahwa hidup manusia itu ada sebagian yang kuat, ada bagian tertentu yang tidak kuat, yang lemah. Dan sasaran iblis adalah di situ. Kita mau dijatuhkan di tempat-tempat yang licin. Ya, licin secara rohani. Karena itu Tuhan selalu mengulangi. Sampai kita tidak lagi jadi lemah di situ. Pada saat kita berdiri di situ, kita tadinya begitu lemah. Tapi sekarang kita berdiri dengan kuat. Kekuatan daripada kasih karunia Tuhan. Dan berhentilah percobaan itu. Sekarang pindah kepada percobaan yang lain lagi. Hal-hal yang lain yang membuat kita masih lemah, titik yang lemah. Saudara ya. Dan kalau itu porselen keluar, tapi ada banyak, kalau ini disemir tadi, ada retaknya. Ya, kalau pedagangnya dia jujur, dia kasih tulisan disemir. Artinya ini harganya lebih murah dari situ. Siapa mau beli? Siapa mau beli? Disemir. Tapi disemir, tidak asli. Silakan maju. Tidak ada yang mau. Pintar semua. Siapa yang mau yang sempurna nih? Silakan maju. Saya hitung 1, 2, 3. Tidak mau saya ambil sendiri. Bebas sudah punyanya sendiri. Saudara ya. Tuhan tidak mau membentuk saudara seperti ini. Malu-maluin Tuhan saja. Kayaknya Tuhan itu tidak sanggup. Bukan Tuhan tidak sanggup. Orangnya ini keras kepala. Sahabat di sini yang kepalanya tidak keras. Coba angkat tangan. Itu bahaya sekali. Mesti dibawa ke dokter. Ya. Tapi Tuhan mau selalu mengulangi. Bukan untuk apa-apa. Tapi untuk membuat kebaikan kita. Kebaikan Tuhan datang kepada kita. Mau kebaikan Tuhan? Haleluya. Semua yang baik, ini jaminan. Yakobus 1. Semua yang baik, tidak ada satu yang berasal dari si jahat itu. Semua yang baik dari Tuhan. Ya. Tapi kenapa Tuhan kasih izin Ayub dicoba? Ya, itu kecelakaan dan sebagainya, kematian dan sebagainya anak-anaknya. Itu bukan merupakan satu kutuk dari Allah. Bukan. Itu perbuatan iblis atas Ayub yang disetujui, direstui oleh Tuhan. Loh, mengapa Tuhan kok merestui? Kalau orang fasik direstui untuk dia hancurkan, masuk akal. Ini Ayub kan orang benar. Ya, dihancurkan untuk ujung-ujungnya itu kebaikan Allah yang diterima oleh Ayub. Selalu terakhir ujung-ujungnya itu kebaikan Tuhan. Amin. Nah, kita mesti sabar. Kalau enggak, kita enggak sampai di ujung sananya itu. Mungkin kita sampai di tengah jalan. 3 jalan, sudah Tuhan. Kalau saya enggak bisa, sudah sampai di sini aja. Tapi sampai ujung-ujungnya sana. Kasih karunia Tuhan menunggu kita di sana. Amin. Asal kita jangan berontak sama Tuhan. Kita mesti taat. Taat itu sulit, memang itu harga yang kita mesti bayar. Saudara, kalau kita tidak mau bayar, kemuliaannya tidak diberikan juga kepada orang itu yang tidak taat. Ini hanya untuk yang taat. Yang ini yang kurang taat. Disemir, banyak orang Kristen semiran. Tetapi saya percaya, Roh Kudus
berkarya pada saat ini juga di tengah-tengah kita. Satu lagi, Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Kebaikan Tuhan. Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan apa? Lagi sekali, mendatangkan apa? Kebaikan. Pokoknya apa saja yang dilakukan Tuhan itu ujung-ujungnya adalah demi kebaikan kita. Amin. Haleluya. Di sini katakan Allah turut bekerja. Apa saudara mengundang Tuhan? Tuhan, marilah turut bekerja, saya kena percobaan. Jarang orang Kristen begitu, saya juga jarang ngomong begitu. Tapi ini inisiatifnya Tuhan sendiri. Kalau dia melihat anaknya dalam percobaan, dia juga datang dan turut bekerja dalam segala sesuatu, positif, negatif, yang baik ataupun yang tidak baik, untuk mendatangkan kebaikan. Luar biasa. Saudara. Jadi di dalam Kristus itu ada kepastian atau tidak? Ada. Misalnya kalau kita disuruh menjalani satu jalanan yang berbahaya, tapi tidak lama kok, 5 menit aja. Setelah itu jalannya bagus lagi. Tapi ini bahaya sekali, bisa longsor, bisa jatuh, masuk jurang, bisa mati. Jadi selama saya jalan, lari, setengah lari, 10 menit atau 4 jam sebelum dapat jalan yang baik itu, apa jaminan saya supaya saya tidak jatuh di dalam jurang? Wah, nggak ada jaminan. Kamu saja baik-baik, jalannya minggir-minggir, jangan minggir ke jurang, minggir ke bukit. Wah, siapa mau? Saya tidak mau. Betul? Nggak ada jaminan. Begitu kemudian tanah dari atas jatuh, ya kita mati semua. Tapi dibanding yang kedua, jalanannya sukar, sulit. Orang bisa jatuh mati di situ. Kira-kira ada 2 kilometer. Setelah itu dapat jalan yang baik. Beranikah Anda jalan? Tidak berani. Kecuali orang itu bilang, saya akan memberi jaminan. Ya, saya membuat eskavator atau apalagi truk-truk alat-alat berat untuk menahan jangan sampai kita jatuh. Pokoknya dikasih jaminan. Nggak akan jatuh, nggak akan mati, nggak akan celaka, nggak akan berani. Kenapa? Ada jaminan. Ada jaminan berarti ada kepastian. Ada kepastian berarti tidak perlu kita bimbang ke sana kemari, tapi kita tahu di dalam Kristus ada kepastian. Di dalam Yesus Kristus ada damai sejahtera. Saudara, satu hal yang kita belum selesai, yaitu 8 ayat 28b. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan rencana Tuhan. Sekian. Saudara, satu lagi ya, saya mau bacakan. Kejadian bahwa ujung-ujungnya Tuhan itu semua adalah kebaikan. Bagi kebaikan kita. Kejadian pasal yang ke-50. Ayat yang ke-19. Ya, sudah boleh baca seluruh pasal itu di rumah. Ayat yang ke-19 sampai dengan 20. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ya, kata Yusuf kepada saudara-saudaranya yang orang-orang jahat, ada 10. Benyamin tidak termasuk, dia itu anak kandung, saudara kandung daripada Yusuf. Dan ini ceritanya jauh ke belakang, di mana Yusuf mimpi ada 11 bintang menyembah kepada dia, mimpi lagi ada 11 mayang gandum menyembah semua kepada mayang gandumnya Yusuf. Ketika Yusuf ceritakan itu, mereka marah, mereka ngamuk, mereka ngambek, mereka mau bunuh. Mereka tidak pernah berbicara yang baik, selalu bentak-bentak kalau dengan Yusuf.
Walaupun mereka tahu ayahnya itu sangat mencintai kepada Yusuf, karena mamanya itulah Rahel mati pada waktu Yusuf lahir. Dan sekarang singkat cerita, semua yang dia mimpikan itu jadi. Ya. Memang menurut akal manusia tidak masuk akal. Bagaimana kita ini bapak, ibu, dan anak-anaknya, saudara-saudara yang lebih tua daripada Yusuf, mesti menyembah sujud. Kok ya siapa dia itu? Titisannya siapa? Ya, apakah titisannya dewa atau titisannya siapa yang lain? Dia juga anak yang sama dengan kita semua. 12 anak ini sama saja anaknya Yakub. Memang seringkali kita menjadi kritikus kalau kita pakai otak kita sendiri. Sebab Tuhan bilang pikiranku tidak sama dengan pikiran Paulus Yedidya. Jadi kalau saya mentok tentang sesuatu, saya mentok, ini tanda buat saya. Saya mesti minta ampun sama Tuhan. Selama ini saya memakai pikiran saya sendiri Tuhan. Kalau pikirannya Tuhan tidak akan mentok. Tapi kalau pikiran manusia biasa jadi mentok. Jadi kalau saudara sudah mentok dengan pikiran saudara, saudara mesti sadar bahwa itu tanda Tuhan beri kepada Anda supaya Anda berubah. Jangan pakai pikiran Anda sendiri, tapi pikiran Allah di dalam kita. Pikiran manusia mengatakan mustahil, pikiran Allah mengatakan bisa. Siapa yang jadi? Pikiran Allah. Ya, banyak orang Kristen ada gambarnya itu. Seorang pria yang ya. Jadi Tuhan mau supaya kita dirubah dulu pola pikir kita. Saudara mau bertobat, pola pikir saudara lebih dulu mesti dirubah. Bertobat itu artinya juga pola pikir berubah. Ya, sebab kalau tidak, Tuhan tidak merubah hati kita lebih dulu. Pikiran kita lebih dulu dirubah. Setelah itu hati kita akan ikut. Sebab pikiran ini memimpin hidup orang itu. Pikiran saya memimpin pandangan saya, perkataan saya, seperti apa yang saya pikirkan begitu perkataan saya. Ya, pendengaran saya, perbuatan saya, pendirian saya, ya, arah hidup saya, itu semua diperintah oleh pikiran. Nah, kalau banyak orang Kristen sudah baptis, sudah ini itu dan sebagainya, pikirannya masih tetap lama, nah ini repot. Selalu terjadi duel antara pikiran kita dengan perasaan kita, dengan iman kita, dengan hati kita, dengan perbuatan kita. Sudah? Ya, dengan apa saja yang ada. Sebab dia memerintah kita. Tapi kalau dia sudah dibersihkan oleh Tuhan, makanya kita perlu baca Alkitab setiap hari. Perlu PA setiap hari. Kenapa? PA sendiri di kamar. Kenapa? Untuk mencuci pikiran kita yang duniawi dan sebagainya. Ya, silakan. 1, 2, 3. Kok tidak nyala-nyala? Sudah ya, bolak-balik ya. Ya tidak apa-apa, saya teruskan ya. Silakan diteruskan sana. Ya, jadi pikiran kita, saudara. Makanya Paulus berkata kepada jemaat Filipi, pakailah pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu apa? Ini firman Tuhan ini dekat sekali dengan kita. Tinggal kita mau baca, mau lakukan atau tidak, itu urusan kita. Tapi kalau orang berkata saya tidak bisa, kalau tidak bisa, tidak dibuat Alkitab seperti ini. Betul? Berarti sia-sia semua. Apa yang Tuhan lakukan untuk kita, ada Alkitab, ada cetakan dan sebagainya, bisa dibaca. Ya, sia-sia semua karena kita merasa, saya tidak bisa. Memang kita tidak bisa, kita manusia biasa tidak bisa. Tapi yang bisa itu adalah kasih karunia Allah yang ada dalam kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Dan orang itu disebut sahabatku. Kalau sudah melakukan perintah Tuhan, sudah disebut sahabatku. Bukan, saya ikut Tuhan sudah 50 tahun. Ya, coba bisa lebih terang, lebih jelas. Ya, bukan ukuran tahun. Biar 100 tahun ikut Yesus, tapi kalau pikirannya masih pikiran duniawi, pikiran cabul, pikiran apa saja semua, kekerasan, penipuan, ya, perselingkuhan dan sebagainya. Itu pikiran daripada iblis. Ya, jadi sudah melihat, pertama yang kita mesti berubah adalah pola pikir kita, itu yang di atas sekali. Kalau pola pikir kita dirubah, ya, maka semuanya akan ikut. Keputusan kita juga berubah. Pandangan kita juga lain, berubah.
Apalagi perkataan kita, ya, hati kita, keinginan. Tadinya keinginan kita kepada hal-hal yang dosa. Ya, keinginan kita tadinya suka minum mabuk, ya, suka main maco, ya, suka gosip. Ya. Sekarang dirubah. Kenapa? Pikirannya sudah dirubah oleh Tuhan. Tadinya pikirannya mengasihi dosa, membenci kekudusan. Sekarang mengasihi kekudusan dan membenci dosa. Nah, kalau kita sudah mulai membenci dosa, maka semuanya akan berubah itu. Perbuatannya juga tidak lagi perbuatan dosa. Betul? Pendiriannya juga demikian. Kerinduannya bukan akan hal-hal yang dosa. Ya, dan di sana itu apa itu? Sukacita. Mendengar, kalau dulu suka mendengar kalau musuhnya kena tabrak mobil mati, itu senang aku. Senang yang begitu-begitu. Sekarang dirubah oleh Tuhan. Apa sebabnya? Pola pikirnya sudah dirubah. Maka sekarang dia suka mendengar hal-hal yang baik, bukan yang tidak baik. Ya, dan apalagi saja. Kerinduannya positif, negatif. Ya. Jadi saudara, pola pikir kita. Peperangan pertama di pola pikir kita, di pikiran kita. Orang-orang muda hati-hati. Jangan kau buka komputermu di sini nih, jangan dibuka. Ya. Sebab iblis bisa masuk. Pertama, peperangan rohani itu adalah di dalam otak kita. Iblis masuk kan, apalagi kalau pemuda atau orang Kristen itu suka ngelihat film-film yang porno. Ya enggak usah pergi bioskop sekarang. Sekarang banyak di internet. Katanya mau dibandrek sama pemerintah. Tapi sampai di mana orang tidak yakin bisa membandrek itu, bukan bandrek apa? Menyegel. Gitu ya. Bagaimana manusia bisa menyegel? Tidak bisa. Kecuali darahnya Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saudara tidak punya keinginan lagi. Dulu keinginannya melihat hal-hal seperti itu. Sekarang tidak punya. Itu yang Tuhan mau kasih, seperti itu yang Tuhan mau berikan kepada mereka. Bukan ya katanya tidak boleh lihat internet yang porno-porno. Tutup. Tapi dalam hatinya, aduh ini hari ada siaran apa lagi ya di dalam internet ya. Yang aduhai dan sebagainya. Kerinduannya masih ke situ. Keinginannya masih ke situ. Karena pola pikirnya masih ke situ. Bisa tangkap? Tapi kalau saudara sudah dirubah, pola pikir saudara menjadi pola pikir firman Tuhan, saudara tidak pakai cara Taurat. Tidak boleh. Biar dibolehkan, Anda tidak akan buka itu. Karena Anda tidak punya keinginan lagi. Anda tidak punya sukacita untuk melihat hal-hal seperti itu. Seperti yang lalu-lalu. Bisa tangkap? Paham? 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 Kurang pahamnya. Berarti masih suka nonton. Awas. Jangan membiarkan musuh datang mengobrak-abrik pikiran kita. Sebab kalau ini dirusak oleh iblis, mau membetulkan itu lebih sulit. Maling itu kalau masih ada di luar, itu lebih gampang untuk usir dia daripada kalau dia bisa masuk di ruangan tamu saudara, ruangan tidur saudara, ya sudah buka berangkas saudara, repot. Ya, jangan biarkan roh-roh najis itu masuk di dalam pola pikir saudara. Usirlah dia dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kalau dia masuk, besok dia masuk sedikit lagi, tiap hari sedikit, setiap hari sedikit, lama-lama habis semuanya sudah. Ya, ini firman Tuhan, saya yakin baik untuk kita. Apa saudara merasa diberkati atau tidak? Kalau tidak diberkati saya pulang. Ya, dari ini hati-hati. Coba tolong pegang. Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus, bersihkan saya. Ya, baik yang muda, yang tua. Sebab saya lihat semua orang tua juga pegang otaknya. Sucikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan. Kalau datang lagi bagaimana?
Nanti lagi bagaimana? Tolak. Apa yang ditolak? Ya, semoga Tuhan memberi kekuatan kepada saudara. Ya, yang terakhir, kita sudah baca atau belum ini? 19. Coba lagi sekali tolong bacakan. 19:20. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Yusuf ini rendah hati, makanya dia dipakai Tuhan. Orang biasanya kalau sudah teraniaya begitu rupa, dihina, kemudian dia naik tinggi, paling tinggi di tempat di Mesir, itu biasanya hilang, bukan hilang urapan, hilang lupa daratan. Lupa daratan, dia bisa berbuat semau-maunya, semena-menanya, ya dia bisa membunuh semua, terutama saudara-saudaranya yang mendatangkan kesusahan sama dia bisa bunuh semuanya. Tapi dia bilang begini, apakah kamu kira aku dipengganti Allah, wakil Allah? Tidak. Itu berarti dia memberikan satu jaminan, jangan takut. Aku malah bukan cuma mengampuni, di sini dikatakan, aku malah memberi makan kepada seluruh teman rumah tanggamu dan semua keledai dan sebagainya. Aku akan kasih makan tiap hari. Luar biasa. Hatinya begitu baik sekali. Kalau kita, nanti dulu saya mesti puasa 40 hari 40 malam lebih dulu. Ini hati saya masih panas lihat muka-mukamu yang kayak begitu itu, yang jahat itu. Betul? Iya, saudara. Tetapi Tuhan, di sini kita baca, dia bilang, apakah kamu pikir saya jadi pengganti Tuhan? Dengan kata lain, dia menjamin bahwa dia bukan Tuhan, dan karena itu dia tidak mau sewenang-wenang menyiksa dan sebagainya. Ya. Terus baca. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ya, itu jelas, mereka-reka yang jahat. Tapi itu rekaan manusia yang jahat itu bukan akhir dari perjuangan kita. Dari perjuangan Yusuf. Itu baru setengahnya, mungkin belum setengahnya. Haleluya. Ya, terus? Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ada dua macam reka. Reka yang terakhir ini rekanya siapa? Allah. Itu yang menentukan ya atau tidaknya, bukan rekaannya orang jahat ini, rekaannya Allah. Manusia boleh berencana menyusahkan Anda, bisa menyusahkan apa saja hidup Anda atau mencelakakan Anda, tetapi rencana Allah untuk kebaikan Anda. Dan itu yang terakhir akan jadi dalam hidup saudara. Jadi kalau saudara melihat suatu percobaan, jangan cepat putus asa. Aduh, saya kena lagi percobaan begini, gimana ini? Ini baru setengahnya atau seperempatnya dari perjalanan hidup saudara. Ya, ini bukan akhir. Setelah ini bagaimana? Sudah tidak ada. Ini terakhir ini. Ya, kalau masuk surga ya masuk, kalau tidak ya masuk neraka. Nah benar. Yang terakhir itu rekaannya Allah. Jadi manusia boleh mereka jahat sampai dimanapun. Kalau Allah mengatakan rekaan rancanganku adalah untuk Yusuf sampai di sini, dia jadi Perdana Menteri, akan jadi betul. Dan buktinya jadi. Syukur punya Tuhan yang luar biasa. Oh, Tuhan itu begitu baik sekali. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi tidak perlu kita kebingungan. Enggak perlu. Ngapain kita kebingungan? Allah kita sudah jaga-jaga di terakhir dari rancangan manusia itu yang jahat itu. Allah sudah jaga-jaga di sini. Kalau berakhir rencana orang jahat itu, maka kebaikan Tuhan akan dinyatakan. Kurang apa lagi? Haleluya. Bisa mengerti saudara ya, bahwa Allah kita itu tidak ada kecurangan. Orang boleh berbuat apa saja kepada saudara. Anak saudara boleh berbuat apa saja kepada saudara. Pasangan hidup saudara boleh berbuat apa saja yang kejam terhadap saudara. Tapi ingat, itu rekaan manusia, bukan yang terakhir. Setelah itu, rencana Tuhan adalah rencana kebaikan. Itulah yang terakhir. Untuk babak yang satu. Mungkin nanti ada babak yang kedua dan ketiga. Percayalah. Makanya Tuhan itu, Roh Suci itu sakit hati. Kalau melihat anak Tuhan itu
suka ngomel. Padahal sudah dijaga di sini, dijamin kebaikanku nanti yang akan aku tumpahkan kepada kamu. Tapi masih ya marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan kok begini? Mana engkau? Tidak adil dan macam-macam lagi dan sebagainya dan sebagainya. Marilah kita berhenti dari hal seperti itu. Kita minta Roh Kudus tolong saya supaya saya berhenti tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang menduka citakan Roh Suci. Karena Roh Kudus itu, nah ini lain lagi. Roh Kudus itu yang ditempatkan pada kita adalah roh yang lebih besar dari semua roh yang ada di dunia. Nah ada satu ayat mengatakan kecuali ini. Pokoknya lebih besar dari semua roh yang ada di dunia. Roh curang, roh capek, roh lelah, roh sungut-sungut, roh apa sih? Putus asa, ya, roh kecewa, roh tersinggung, macam-macam. Roh suci itu lebih besar. 1 Yohanes 4 ayat 1. Roh suci itu lebih besar. Sudah dikatakan begitu. Apa saudara mengerti? Lebih besar tuh mengerti? Lebih besar, lompoa daripada yang cak dia. Yang kecil, ya. Saudara masih kurang. Ada jaminan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Yang kedua, Roh Suci, jaminannya Roh Suci, roh yang ada dalam kita itu lebih besar dari roh kecewa. Saudara, ya ada orang Kristen dia bilang roh yang ditempatkan kita adalah roh yang lebih dahsyat, lebih besar. Tapi dia kecewa terus, ya, dia putus asa. Saya bilang loh. Mana tadi ngomong katanya roh yang ada pada kita itu lebih besar. Nah, kok Anda kecewa? Berarti roh kecewa memerintah Anda saat ini lebih besar daripada Roh Kudus. Tak bisa jawab ya. Kita mesti ucapkan, jangan cuma ucapkan saja roh yang ada dalam saya lebih besar. Tapi kita harus mengambil satu keputusan. Ya, kita mesti percaya. Katakan kiri kanan. Kita mesti percaya. Saudara boleh ngomong 100 kali tiap hari. Tapi kalau saudara tidak percaya, tidak jadi. Amin. Tapi kalau saudara percaya, maka apa yang mustahil bagi manusia, bagi saudara tidak mustahil. Luar biasa. Haleluya. Ya. Satu ayat 1 Yohanes 4 tadi saya ingin bacakan. 1 Yohanes 4 ayat 1. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Ya, terus? Roh itu adalah roh antikristus. Ya. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ya, terus? Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Ya. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Ya. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Lebih besar atau lebih kecil? Bukan perkataan pendeta Paulus, tetapi ini firman Tuhan. Kita mesti memegang firman Tuhan. Roh yang ada dalam saya lebih dahsyat, lebih besar. Ya, kita perlu Tuhan dalam segala hal. Ada orang bilang tidak perlu sembahyang. Saya bilang perlu sembahyang, tapi juga perlu ora etla labur, melebur, bukan labur. Labora artinya bekerja, doa dan ambil tindakan. Ya, sebab kalau tanpa doa kita pakai kekuatan kita sendiri, betul? Betul apa tidak? Ya, jangan ada orang di sini yang mengatakan saya bisa sendiri. Tanpa doa saya bisa. Nanti dia kelihatan dinyatakan Tuhan tidak bisa. Setelah dia merasa tidak bisa mengalami kesulitan, ini satu kesaksian. Maka dia minta tolong orang lain mendoakan. Tolong doakan saya. Ini kesulitan saya dalam bisnis ini. Didoakan, jadi semua.
Baru dia terbuka. Minta ampun saya. Karena saya pernah mengatakan tidak perlu doa. Siapa yang bilang begitu? Alkitab mengatakan berdoalah terus. Tapi tentu juga dengan labora. Betul, saya bertindak. Kadang-kadang kita mesti menunggu waktunya Tuhan. Oke, kita mesti menunggu. Tapi tidak sampai mati kita terus menunggu dan tidak ada hasil. Seolah-olah Allah bercurang terhadap kita, sama sekali tidak. Semua janji Tuhan itu tepat pada waktunya. Amin. Dan kalau dikatakan, ya saya sendiri juga manusia, saya belajar. Ya, suatu waktu saya merasa kesulitan, menghadapi kesulitan, dan saya bilang dalam kamar, roh yang ada dalam engkau, dalam aku, lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Tapi ada suara bilang begini, dan saya tahu itu roh suci. Ya kalau lebih besar lah, kamu kok stres, kok begini, kamu kok terus bimbang, putus asa. Ini roh putus asa, roh bimbang, roh stres. Paling sedikit ada 3 di dalam kamu. Saya malu sama Tuhan. Ya Tuhan, saya malu, ini kepala batu saya. Saya serahkan semua itu. Saya mau serahkan seluruh roh-roh yang tidak benar. Roh putus asa, roh bimbang, roh khawatir, roh kecewa. Saya cuma munafik dengan mulut saya mengatakan roh yang ada dalam aku lebih besar. Tapi kenyataannya saya berikan tempat lebih banyak dalam hati saya kepada roh-roh itu daripada Roh Kudus. Bisa mengerti? Roh Kudus cuma dikasih sedikit. Yang ini sebagian besar dalam hati saya ini roh yang tadi itu yang dari dunia, dari iblis. Ya saudara, Tuhan mau kita jujur. Kalau memang kita salah, kita minta ampun sama Tuhan. Saya minta ampun. Saya cuma ngomong doang. Karena Paulus berkata, roh yang ada dalam kita lebih besar. Saya juga, roh yang ada dalam kita lebih besar. Tanpa mengerti, menghayati apa artinya. Ya. Roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh bersungut-sungut. Mestinya orang itu tidak bersungut-sungut lagi. Roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh perkelahian suami istri. Tidak ada jawaban loh. Saya buka ini lebaran terus jawab 1 minggu lagi. Saudara, saya percaya pemulihan-pemulihan mulai justru dari rumah tangga. Jangan takut. Jangan bilang, aduh rumah tangga saya sudah hancur om. Saya tidak bisa apa-apa om. Sekarang suami saya ganas om. Yang ganas itu akan jadi singa yang menjilat-jilat. Ya. Bukan singa yang menerkam, mengaum. Itu cuma nakut-nakuti saja. Tapi Tuhan kita Tuhan yang lebih dahsyat dari segala yang ada di atas muka bumi dan ada di atas semesta alam. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Silakan bagi berdiri semua dan kita akan